Nisa Fauziah selaku host, Dan saya Anissa Mafira Octaviana sebagai narasumber. hari ini kita akan membahas dinamika perumusan Pancasila. Dinamika perumusan Pancasila kan untuk melihat belakang sejarahnya. Menurutmu, apa yang mendorong urgensi perumusan dasar negara setelah proklamasi kemerdekaan? Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memerlukan sebuah dasar negara yang dapat menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara ini diperlukan untuk menyatukan berbagai kelompok dan suku bangsa yang ada di Indonesia dalam suatu identitas nasional. Oh begitu. Lalu, bagaimana situasi politik dan sosial Indonesia saat itu mempengaruhi perumusan Pancasila? Pada saat itu, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan Jepang, namun situasi politik dan sosial masih sangat cair dan ketidakpastian. Ada berbagai ideologi yang berkembang, termasuk nasionalisme, sosialisme, dan Islam. Kondisi ini mempengaruhi perumusan Pancasila, di mana perlu dicapai sebuah konsensus yang bisa diterima oleh semua pihak dan yang menjadi berkas bagi persatuan bangsa. Oh begitu. Lalu dalam penyusunan konsep awal Pancasila, apakah ada seseorang yang menjadi peran utamanya? Ada, yaitu Soekarno. Soekarno adalah salah satu tokoh utama yang mengusulkan konsep Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Dia memperkenalkan 5 pilar sebagai dasar negara, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme, ketiga, hak atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini menjadi landasan utama bagi perumusan dasar negara Indonesia. Terus apakah ada tokoh lain yang berkontribusi mempengaruhi bentuk Pancasila? Iya, ada Muhammad Yamin dan Supomo. Mereka memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan Pancasila melalui usulan-usulan mereka yang menekankan aspek nasionalisme dan humanisme. Yamin menekankan pentingnya persatuan bangsa dan integrasi, sementara Supomo lebih menekankan pada negara integralistik, di mana negara adalah kesatuan yang tak terpisahkan dari rakyatnya. Pandangan ini turut memperkaya diskusi dan membentuk Pancasila sebagai dasar yang kita kenal hari ini. Oh, terus kan Pancasila pasti ada proses perumusan atau sidangnya kan? Nah, saat melakukan sidang pasti ada perdebatannya. Bagaimana perdebatan ideologis dalam sidang BPU PKI membentuk konsep dasar negara? Perdebatan dalam sidang BPU PKI bahkan menyelisih usaha persiapan kemerdekaan Indonesia sangat dinamis dengan berbagai pandangan dan ideologi yang dibawa oleh para anggotanya. Ada perdebatan antara kelompok yang menginginkan negara berbasis agama, terutama Islam, dengan kelompok nasionalis yang menginginkan negara sekuler dengan dasar persatuan bangsa melalui diskusi yang panjang. Akhirnya tercapai kesepakatan untuk membentuk dasar negara yang inklusif dan dapat diterima oleh semua golongan, yaitu Pancasila. Terus nih, dalam persidangan kan pasti banyak usulan-usulan atau ide dari beberapa anggota. Nah,